Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang insyaallah dimuliakan Allah, segenap jajaran direksi, pimpinan-pimpinan divisi, karyawan-karyawati Bank Sumsel Babel yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan rasanya tidak ada yang lebih utama kecuali kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau nikmat-nikmat ini akan kita perhitungkan, kata Allah, la tusuha, kalian tidak akan pernah sanggup dan mampu untuk menghitung nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Karena itu tidak ada ungkapan yang tentunya lebih tepat kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada puji-pujian yang paling utama di dalam bersyukur kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kelak kita bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani karena ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnahku, maka mereka golongan orang-orang yang aku cintai. Wa man ahabani, siapa yang kucintai, karena ma'i fil jannah, kata Rasul, maka mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sederhana saja, ketika kita menginginkan berada di surganya Allah bersama Rasulullah, maka syarat dan ketentuannya yang berlaku adalah ihya'us sunnah, menegakkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Jika kita mengikuti sunnah itu, maka insyaallah kita terjaga dan akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Habib Umar bin Hafiz ketika beliau masih muda dan menuntut ilmu. Pada saat itu Habib Umar bin Hafiz ingin meminum air. Pada saat di sana minum air itu cangkirnya dikibat pakai tali, dengan tali yang sangat pendek. Ketika Habib Umar bin Hafiz akan minum, beliau susah. Yang lain biasa minum air itu dengan cara berdiri, tapi tidak dengan dengan Habib Umar bin Hafiz. Beliau berusaha sedapat mungkin untuk tetap meminum air itu dengan cara dia duduk. Ditanya oleh kawannya, wahai Umar, ngapa kau minum sambil nak duduk, sementara orang lain minumnya sambil tegak? Apa jawaban Habib Umar bin Hafiz? Beliau katakan, aku tidak ingin kehilangan sunnah yang diajarkan Rasulullah hanya gara-gara seutas tali. Jadi bayangkanlah Bapak Ibu, para jamaah, para karyawan-karyawati BSB yang dimuliakan oleh Allah, Habib Umar bin Hafiz saja tidak mau kehilangan satu saja sunnah dari Rasulullah, yaitu la tasraban ahadukum qa'iman. Rasul ajarkan jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri, sambil tegak kalau bahasa kita Palembang. Walaupun dengan bersusah payah dia harus mendapatkan air itu dengan cara duduk, itu tetap beliau lakukan. Kenapa? Karena ihya'us sunnah. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak sama dengan kita. Kalau kita ini ada kesempatan duduk baik, minum masih nak tegak. Bedanya kita dengan beliau, ya, makanya kita tidak ada jadi wong ni, tidak ada jadi ulama. Ya, sementara Habib Umar bin Hafiz, ulama terkenal dari Tarim Hadhrul Maut yang followernya luar biasa. Kalau beliau ke Indonesia ini, wong nak sujud tangan, ciuman, ya, dulu. Sekarang dah acak corona ini. Ini hari wong nak salaman, kita nak berlari. Ini hari kapan adung bersin dikit, mulai berejo lah itu, nak berlari lantak corona ni. Gawat-gawatnya ni.
Ngapu nak sujud kanu, karomah beliau ini luar biasa. Ternyata karomah beliau dapatkan salah satunya dari Ihya'us Sunnah, menjaga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul katakan, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Kalau kalian menegakkan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku cinta kepada kalian. Kalau aku sudah cinta, kana ma'i fil jannah, kamu sama aku di surganya Allah. Jadi buat Bapak Ibu, para jamaah, karyawan-karyawati BSB yang pengen berada di surganya Allah bersama Rasulullah, mulai sekarang Ihya'us Sunnah, ya. Bagaimana cara Ihya'us Sunnah? Yo, apa-apa sunnah yang diajarkan Rasulullah, meloi. Nah, saya insyaallah selama Ramadan juga akan mengajar kitab Bidayatul Hidayah lewat live streaming, karena memang yo namanya dunia lagi gawat main hari. Nak ceramah langsung tak baca, bertemu langsung tak baca, sehingganya jadual ceramah ni lah habis galau. Yang tarawih tak lagi, subuh tak lagi, teka Johor di Bang Sumsel Babel lah, di SMS ke wong pula, batal pula dan habis sehingganya cuman di Bang Sumsel ni walaupun batal transfer masuk bacanya insyaallah, ya. Habis kalau singgahnya jadwalnya singgahnya. Jadi sudah sekarang ni berubah jadi ustaz live streaming tak. Jadi kita sekarang ketemunya lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, memanfaatkan kecanggihan media sosial. Artinya kita tetap nak berdakwah walaupun di tengah-tengah wabah virus corona. Mana cara satunya? Seperti yang dicontohkan oleh Bang Sumsel Babel pada hari ini, rekaman, mungkin juga siaran langsung lewat YouTube-nya Bang Sumsel Babel. Tetap menuai kebaikan dan kebaikan. Ini contoh. Jadi kita juga jangan pernah berhenti. Jangan mentang-mentang tak bisa ketemu, tak bisa berkumpul sama-sama, lalu tak ada saling nasihat menasihati. Padahal kata Allah, wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Demi masa manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, mereka saling nasihat menasihati di jalan kesabaran, saling nasihat menasihati jalan kebenaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Masalah caronya yo tergantung situasi dan keadaan. Karena keadaan kita tidak bisa kumpul bersama, bisanya cuma lewat live streaming. Ya sudah, jalani bae lewat macam ini. Jadi sekali lagi, kalau pengen berada di surganya Allah bersama Rasulullah, Ihya'us Sunnah, tegakkan sunnah Rasul. Apa yang diajarkan? Nanti tonton selama Ramadan. Saya akan live streaming kitab Bidayatul Hidayah, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karyawan-karyawati BSB yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan memasuki ibadah Ramadan. Banyak yang nanya, Ustaz, kapan kita mulai puasa? Kita mulai puasa tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadannya kapan tak tahu. Cak hari ini sedang isbat malam ini. Tonton live streaming bisa, langsung bisa. Lalu pemerintah umumkan besok puasa, sudah puasa mulai. Kalau je pemerintah Sabtu mulai puasa, berarti Sabtu. Jadi kita nurut, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Dan satu lagi, taat kepada para pemimpin. Jadi kalau pemimpin ngomong besok mulai puasa, Ustaz, ngapa ada sebagian sudah bisa tahu dia besok puasa? Lah, karena metode puasa ini ada dua. Ada namanya hisab, ada ru'yatul hilal. Apa itu hisab? Hisab itu kalender. Kalau kalender ni tak usah nak nunggu-nunggu, kapan be tahu, tinggal jengok Sa'ban. Kalau Sa'ban sampai 29 berarti besok 1 Ramadan. Kalau Sa'ban sampai 30 berarti besok 1 Ramadan. Salah satunya ormas Islam yang terbesar juga di Indonesia, Muhammadiyah, sudah tahu. Muhammadiyah sudah mengumumkan besok mereka mulai puasa. Artinya malam ini sudah mulai tarawih. Nah, sementara kita yang bukan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, kita mengikut kepada pemerintah. Kapan? Tunggulah malam hari ini. Kalau malam hari ini ternyata mulai berpuasa, berarti besok mulai puasa, berarti malam ini kita sudah mulai tarawih. Nah, tergantung nanti pemerintah neropong. Tak usah nak neropong dewek, bukan urusan kamu. Nyingok-nyingok, itu ada alatnya nian, ngeker, kaget kepasang 16 beli kekeran. Apa terkeker bukan terjingok hilal, terjingok corona, meluncat kau mati dari pucuk gedung itu. Jadi bukan urusan kita. Ada yang tukang kekernya nian, kita cuman nyingok ibae, cuman nyingok ibae. Kaget pengumuman keluar, kalau uji pemerintah besok mulai puasa, maka turutilah mulai puasa. Kalau uji pemerintah Sabtu berarti alhamdulillah masih ada kesempatan kamu makan. Nah, bulan Ramadan ini
ibadah kita ini tidak ada sama dengan Ramadan yang selama ini kita jalani. Kenapa? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita tahun ini berpuasa di tengah-tengah pandemi virus wabah COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Ana sudah konsultasi dengan para ustadz-ustadz, dengan para kiai-kiai, para tim medis, pemerintah. Jadi virus corona ini bukan penyebab kematiannya yang ditakuti, tapi virus corona ini penyebarannya. Nah, makanya yang paling diwaspadai itu kerumunan. Salah satunya yang paling banyak kerumunan ini yo kita ini majelis sholat Jumat dan lain sebagainya. Makanya kita ini dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul untuk sementara, bukan selamanya. Ini kadang ada yang galak ributnya, ngapu tak boleh sholat Jumatan. Aku nak ustaz 3 kali Jumat, tidak sholat Jumat kafir. Yang 3 kali tidak sholat Jumat kafir tu kalau tahun kita meremehkan. Apa namanya tu menganggap tidak penting. Kalau dia ada sabab, ada musabab ya boleh. Segala sesuatu kalau dia ada uzurnya diperbolehkan. Kata Rasulullah, ajarkan kepada kita menghindari musibah itu jauh lebih utama daripada mengambil manfaat. Ibadah di masjid, solat berjamaah ada manfaatnya, tapi di situ ada mudaratnya karena takut kita ngelawan virus. Wah, ngapoi gawe virus dak kejinguan kita nak takut no. Justru yang dak kejinguan ini lain nak kita waspadai. Kalau kejinguan jelas takut dengan macan, misalnya ada macan lagi selesai. Takut dengan buaya misalnya. Ada buaya lagi, misalnya kita nak ambil uduk, ada buaya di sini. Sudah kita takut lemak kejinguan buayanya. Amun corona ndak kejinguan. Sama macam buaya darat ndak kejinguan. Kalau buaya laut kan kejinguan Buaya darat dak kejinguan kapan mana-mana banyak korbannya. Nah, jadi kita tentunya beribadah di bulan Ramadan tahun ini banyak nian cobaannya. Salah satunya tidak seperti tahun-tahun yang telah lalu. Kenapa? Karena kita berpuasa di tengah virus COVID-19. Salah satunya adalah dilarangnya berkumpul. Sementara di bulan Ramadan ini seluruh kegiatan, seluruh aktivitas yang nak kita lakukan berkumpul kalau. Salah satunya solat tarawih. Solat tarawih kan bukan main mak. Kalau Ramadan ini, tidak habis seluruh pintu masjid tu buka kalau. Nak nampung jemaah ni, tak muat-muat sehingga banyak masjid yang masang tarub. Kalau tidak corona, corona ni masjid yang ada lagi kosong mak. Musola lagi katik wong. Kalau tidak corona, kapan terbuka, badarub masuk. Kumpul kalau wong, makanya lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Atau Rasul, kalau umatku ini tahu keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini, niscaya mereka menginginkan seluruh bulan dalam satu tahun ini kulluha Ramadan. Kenapa? Karena memang di dalam Ramadan ini kata Rasul, li annal hasanata fihi mustami'ah. Di dalam bulan suci Ramadan ini kata Rasul, kebaikan-kebaikan semuanya dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan ibadah sunnah pahalanya seperti wajib kecuali di bulan suci Ramadan. Tidak ada amalan ibadah wajib yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan suci Ramadan. Tidak ada satu malam yang lebih hebat dari malam 1000 bulan beribadah kurang lebih 83 tahun kecuali adanya di bulan suci Ramadan. Nah, keutamaan ini walaupun di tengah virus wabah COVID-19 ini kita tidak kehilangan. Jangan mentang-mentang corona, aku ustaz sejak corona ni laju tak semayang lagi. Bukan gara-gara corona, memang kau nian penyungkan semayang. Alaskan corona, awak memang tak galak semayang nian. Bukan masalah corona, semayangnya tetap. Ini kemarin part kami juga ada bapak ngamuk. Ngapui corona masjid nak dikunci, dikosongkan. Siapa tanggung jawab masjid dibangun? Yang ngosong ke masjid siapa? Yang ngosong ke masjid siapa? Kita ni mengatur. Apa maksudnya? Ajan tetap ajan di masjid. Jangan kamu kira dah kata ini nah yang biasa nganterkan bukuan di masjid, anteri tetap. Corona ustaz tak boleh buka puasa. Iya mang, corona yang nabu beduk ada di masjid. Yang ajan ada, yang imam ada, paling tidak wong 3. Ngantilah pempek teluk besar tu 3. Jangan kata bahasa igo mentang-mentang corona mulai tak galak ngantai ke bukuan, awak kata bahasa. Yang di masjid masih ada manusianya. Kan masih ada yang ajan, masih ada yang komat, masih ada yang nabu beduk.
dak tetabu beduk tu amun dak buka. Mana kira-kira no lapulan ajan. Perut lapar makan tidak, mana naboinya beduk. Nah, jemang cik itu. Ya Allah, memang kan penting jengok pempek telur besar tu rasa ku agak sangar dikit nabo beduk tum-tum ya tak. Ada jengokan pempek itu, ada serupnya, ya tak. Hantar gila buka puasa. Artinya masjid tidak ditutup, jangan salah Kita bukan tutup masjid, tapi membatasi. Karena memang pemerintah mengatur tidak boleh berkumpul. Apalagi kalau Palembang PSBB, dah baca gitu. Tak boleh berkerumun. Nah, maka yang tetap di masjid menghidupkan syiar masjid ada. Di situlah ada marbot, ada imam tetap masjid, ada yang bersama-sama. Semuanya ada mereka di situ. Mereka tetap melok buka puasa. Jadi mereka inilah yang akan menghidupkan. Mungkin mereka tarawihnya bertiga itulah. Nah, yang kita ini yang rami-rami cak mana? Kita tarawih di rumah kita masing-masing. Ngimamilah bini. Inilah kesempatan kamu lanang-lanang ini. Hei, lanang-lanang. Ini Ramadan inilah kesempatan kamu nak ngimami bini. Nah, mangko yang tak pacak ngaji gemeteran dia. Ngimami apa? Nak maco apa dia? Maco Iqra apa? Iqra 1, Iqra 2 kau nak ngimam. Lantaklah kau, mangkonya lah tu dah baca ngaji. Ini terasa nian kamu yang dah baca ngaji asli lantak corona ini. Apa dia? Kapan imam? Allahu Akbar waladdallin amin. Qul huwallahu ahad hatim. Ada apa rakaat 2 qul a'udzu birabbinas. Pada miyo aman cuman salat maghrib. Tak? Cuman 2 yang pacak berbunyi. Kalau tarawih mati kau 11 rakaat itu 8 tarawih 3 witir. Kapan kuliah kulhu. Nah, anak kita kata ayat lain nabah ni bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kapan kita baru takbir anak belakang berteriak kuliah lagi. Habis, selesai. Ngapo salah kau? Awak lah tua dak galak ngapal, mangkonya ngaji. Nah, kamu terasa ni lantak corona ini selesai kamu. Yang tak baca ngaji gemeteran. Nah, ibu-ibu yang ada di rumah yang dengar karyawan-karyawati BSB sinilah nak nguji laki kamu baca ngaji apa tidak. Suruh dia ngimami apa dia ngomong ada rapat di kantor, katik-katik rapat katik. Ini corona ni katik rapat-rapatan. Jadi suruh dia ngimami kamu. Ngetes dulu bacaan laki kamu tu benar apa tidak, si mak ni rupanya ketahuan lama ni dah acak ngaji. Kapan baca Al-Fatihah? Iyyaka na'budu. Nak munu je bini bukan iyyaka na'budu. Ya tak? Ngapa dah acak ngaji kau? Mati selesai buyar jemaah. Makanya kali lagi manfaatkan kita yang ada di rumah ini tak usah ke masjid. Pemerintah melarang kita berkumpul karena pemerintah sayang dengan kita. Itu ni galak acak-acak pakaman bulu. Pokoknya aku nak mati-matilah. Aku nak corona ni dah kata urusan. Aku takut cuma dengan Allah, tidak takut dengan corona. Ya, melompatlah kau dari pocok gedung Bang Sumsel ni ke bawah nah. Aman nak mati, mana tak mati, tak mati. Oh, melompat takut ustaz. Itulah kau tu gila dengan corona acak pakaman, melompat dari gedung kau takutan. Ini bukan masalah itu, tapi ada aturan bagaimana kita tetap panduan beribadah sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dan tim medis dan juga arahan yang diberikan oleh para guru-guru kita. Salah satunya beribadah di tengah pandemi virus COVID-19. Mana cara ibadahnya? Melok ya aturan. Atau sementara waktu tidak berkumpul ya sudah tutuplah dulu. Siapa tahu cuma 14 hari misalnya tak? Mulai hari ke-15 dinyatakan Sumatera Selatan bersih dari virus corona. Sudah 16 kamu mulai ke masjid lah itu. Kita ni jangan tekak bantai. Ini payah gitu ni. Kadang kan dikata kehebat. Cak pakaman lah kalau bahasa Palembang itu. Cak ngalah-ngalah ke dia lebih hebat dari ustaz, lebih hebat dari kiai itu. Cak seolah-olah kita yang pengen ke masjid ustaz ida. Apa dia? Kamu catat ya omongan anak. Iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bukan karena buyan, karena tekak. Iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga karena tekak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbar. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat tunduk dan sujud kepada Adam, fasajadu. Malaikat seluruhnya tunduk, nunduk dengan Adam, turut perintah Allah, tidak dengan iblis. Ila iblis aba wastakbar. Iblis enggan. Maaf aku nak sujud dengan Adam, aku dari api, Adam dari tanah ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masih mulia api daripada tanah. Maaf aku nak sujud. Karena tekak bantah belis mental. Keluar dari surganya
Allah. Ingat catat itu. Jadi belis itu dikeluarkan dari surga gara-gara tekak bantah. Makanya dong nanya dengan ustaz, apa surat yang nak dibaca supaya kita terbebas dari corona ini? Baca surat edaran dari pemerintah, dari MUI, dari Kemenak dan dari guru-guru kita. Itulah baca, meloi, amal ke, selesai. Kalau kita meloi amal kenapa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, insya-Allah selamat hidup kita. Kita di jalan baik, ya, kamu ngawak mobil. Misalnya ada rambu-rambu dilarang stop, kamu stop. Satu, membahayakan wong lain. Bisa jadi wong tak tahu, misalnya cak di jalan tol, kan dilarang stop di bahu jalan kecuali darurat. Kamu stop, gelantum, dilantak oleh mobil dari belakang. Bukan cuman kamu yang celaka, tapi juga mampu nyelakokan wong lain. Ngapo? Gara-gara tekak bantah. Disuruh tidak boleh stop, kamu nak stop. Tak? Dilarang parkir di sini misalnya, tak? Dilarang parkir, ada tulisannya. Kalau dia ada tulisan S, diinjuk silang, itu namanya dilarang stop. Harus tahu kalau kita berlalu lintas. Ada tulisannya P, diinjuk garis, berarti dilarang parkir. Kalau ada tulisannya B, diinjuk garis, berarti dilarang buntu. Tak tahu juga sekarang ni buntu kalau ini bacanya. Antak corona ni, tak? Tapi insyaAllah sebentar baik sudah ini ke. Cair lagi insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kita harus patuh anjuran, tuntunan yang diberikan oleh pemerintah, dinas kesehatan, guru-guru kita meloi. Kalau sementara pemerintah, guru-guru kita, tim kesehatan menganjurkan kepada kita untuk tidak dulu bertarawih di masjid, ya sudah, kita tidak usah tarawih. Jadi masjid tutup, Ustaz, sunyi lah. Di awal tadi kan aku lah ngomong, ada marbot, ada yang biasa jadi imam tetap, ya cak wong 2 wong 3 lah mereka, pacaklah mereka yang hidup ke masjid. Azan tetap ada, ya ngaji apa tetap. Jangan khawatir, cuman kita menunda dulu. Nah, gunakanlah kesempatan berpuasa di tengah pandemi Covid-19 ini untuk kita mendekatkan diri dengan keluarga. Kalau selama ini kita tarawih biasa di luar terus, sejak Covid ini kita tarawih di rumah. Alhamdulillah di rumah ana ambek hikmahnya. Ana kebetulan ada anak-anak yang nomor 1 itu nyantren di Sukabumi, di Jawa Barat. Ini lagi balik karena virus kan, dan memang jamnya balik, jadwalnya balik, tapi lebih cepat baik dipulangkan sebelum jadwal baliknya. Alhamdulillah. Jadi anak selama ini tidak pernah kan, kalau dia balik anak tetap berdakwah di luar, jarang pacak ngobrol dan ketemu. Ini berkat corona ini tadi anak ketemu dengan dia sehari-hari, tiap hari. Apa yang anak manfaatkan di rumah anak dari mulai maghrib sampai ke Isya, baca hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Anak suruh dia baca, sepacak dia anak suruh jelaskan, ya, apa ilmu-ilmu yang dia dapatkan di pesantren, langsung anak suruh baca. Jadi anak di rumah kalau habis solat maghrib, anak, bini, anak-anak, mertua, wong tua, kebenaran rumah anak ni dekat dengan rumah mak aku kan, jadi mak sama abah ke rumah. Habis solat maghrib sampai ke Isya kami buka kajian kitab An-Nawawi Arba'in. Jadi anak-anak bacakan hadisnya, anak jelaskan, kemudian anak suruh lagi. Memang lucu namanya ceramah di tengah-tengah keluarga. Kita lagi ngomong, ya anak aku naik pucuk ini. Oh, ngentol-ngentol kita nyebutnya. Namanya budak, acak juga kita nak larang. Tapi apa ya, aku masih ceramah walaupun digentoli anak. Cuman kalau wong rumah lah ngentoli berhenti ceramah, kata lagi cerita. Habis tutup puji kita, mati lampu, selesai. Wong rumah lah ngentoli. Kalau budak masih, ya anak-anak ngentoli masih aku. Cuman kalau sudah wong rumah ngentoli, stop, putus mak. Walaupun minkum langsung je kita kata cerita, nak lep-lep lah aku berhenti kan. Menung rumah lah ngentol mana. Artinya kita ngambil positifnya baik, bahwa di tengah virus corona ini, oh inilah kesempatan kita untuk kumpul dengan keluarga. Kalau selama ini kita tidak pacak nak ceramah dengan keluarga, inilah kesempatan. Selama ini anak ceramah di luar kemana-mana, sehari dari pagi sampai pagi lagi kan. Balik ke rumah kadang-kadang jam 11-12 malam, subuh lah mentul lagi tiap hari bertahun-tahun. Bayangkan ya, anak 98 balik dari pesantren, tahun 2000 lah mulai ceramah. Berarti 2020 bulan Juni kaget 20 tahun anak ceramah. Mana pernah duduk nak buka puasa dengan bini. Nah ini alhamdulillah berkat wabah Covid ini, insyaAllah buka puasa sama bini, ya tak? Sama anak-anak, insyaAllah terasa kita. Ya namanya buka di rumah, tahulah dewe apa yang ada be makan. Kita dibuka di luar itu ya disiap ke wong, ya tak? Aman kalau cara buka di rumah, apalagi lah di ujung-ujung Ramadan, katik lagi andalan kita ni. Telok mi habis, sehingga itulah kapan selesai Ramadan kembur kalau perut habis. Nambah ya tak, ketik lagi makanan lain.
Apa andalan sahur? Nasi goreng. Apa? Itulah yang paling lemak. Nasi tunjuk sambal, goreng-goreng, habis, selesai. Tapi sudah ambil hikmahnya baik. Mungkin inilah kesempatannya kita beribadah di tengah virus wabah Covid. Makanya saya berpesan, ada doa-doa terijabah di bulan suci Ramadan itu. Salah satunya doa ketika kita bersahur. Makanya saya minta kepada seluruh kaum muslimin muslimat, wabil khusus seluruh karyawan karyawati Bang Sumsel Babel yang dimuliakan Allah, setiap sahur tolong selipkan doa, ya Allah angkatlah segera wabah Covid-19 ini dan lindungi kami beserta seluruh keluarga dari virus ini. Setiap sahur berdoalah. Karena setiap sahur itu di situ ada keberkahan. Makanya Rasul ajarkan kepada kita, walaupun cuma makan sebiji kurma, minum seteguk air, jangan kita tidak bersahur. Kenapa? Karena di dalam sahur di situ ada keberkahan. Salah satunya doa diijabah. Ya, jadi setiap sahur jangan lupa. Lalu yang kedua, doa ketika menjelang berbuka puasa. Jadi doa wong yang berpuasa seharian ini tu bukan main, Pak. Makanya orang galak ngomong, Ustaz kalau puasa tak usah sikat gigi. Yo, makruh hukumnya. Apalagi malah siang habis zuhur, nak mandi sore, tak usah sikat gigi, makruh hukumnya. Tapi mambu Ustaz hawa wong puasa ini, memang mambu. Tapi mambu hawa wong puasa ini kata Rasul lebih harum dari minyak kasturi. Cuma jangan mentang-mentang aku ngomong ini kamu hawai kawan kantor. Ribut. Uji Ustaz Ali lebih harum dari minyak kasturi. Apa dia lebih harum? Mambunya busuk masih. Teman kalau di surga kaget lebih harum dari kasturi. Yang di dunia ni rasaku masih mambu tu lah, tetap dia tu. Ini salah satunya. Ustaz aku ini tak usah. Nah, kenapa? Karena bau mulutnya yang puasa ini disenangi oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya ketika kita berdoa dalam kondisi berpuasa menjelang berbuka puasa, itulah salah satu tempat di mana doa kita diijabah oleh Allah. Nah, saya minta lagi kepada kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, karyawan-karyawati BSB, setiap nak berbuka puasa, di antara doa yang biasa kita baca, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika rahman, selipkanlah doa. Doa apa itu? Doa yang ketika sahur tadi kita baca. Ya Allah, angkatlah wabah virus Covid-19 dari negeri yang kami cintai, wabil khusus kota Palembang ini, dan bebaskan kami seluruh keluarga besar dari virus ini. Bayangkan Palembang ni berapa juta lah Palembang ni penduduknya? 5 juta memang kali ada. Udah kalau 5 juta orang berdoa sekali ke 5 juta kali ke sehari 2 kali baik. Sahur dengan buka, yakin aku rontok corona ini rasaku 7 hari baik buyar dia, insyaallah yakin ana. Jadi makanya turut ilah dulu apa yang diarahkan oleh pemerintah, tak usah dulu keluar sampai kita gebar dengan doa terus. Kita ketuk pintu langit itu, kemudian di sujud-sujud terakhir ketika kita solat misalnya. Makanya ana ngomong sujud itu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Kita berbisik di bumi, berada di tempat yang paling bawah, tapi suaranya bisa sampai ngetuk pintu langit yang paling tinggi. Wah, ini luar biasa. Gunakan sujud terakhir terutama di bulan suci Ramadan, di tengah-tengah kita berpuasa ini, mulailah kita untuk berdoa kepada Allah. Ada yang ngomong di tengah wabah Covid ini tak usah puasa baik. No, itu memang dia lah tak galak puasa nian. Menurut ana justru di Covid ini lah lemaklah kita puasa. Ngapa pemerintah kan nyarankan kita untuk di rumah aja nih, tak usah kemana-mana. Masih ada yang teka, masih ada yang mundar-mandir keliweran. Jalan sikok-sikoknya puasa ini mungkin tak usah dihimbau lagi, pasti di rumah kalau. Ngapa tidak di rumah? Ya lesu badan. Wong dak kata yang sehat mun puasa ni telentok-lentok. Paling wong yang agak gagah tu jam 5:30 lah. Jam 5:30 mulai nak nyari bukuan, keliling itulah agak gagah. Men lagi pagi. Apalagi Ramadan pertama kaget Wah, jengoklah. Pertama kali hari pertama puasa, misalnya malam ini tarawih berarti besok puasa. Kelilinglah kamu di Palembang ini hari Jumat. Sepi manusia, katik yang mentu. Kenapa dak katik yang mentu? Lapar. Baru pertama kali puasa dak kuat. Perut lapar, bawaan buntu pula. Katik hadapan nak buka lemak. Lesu nian. Selesai, Pak. Buntu ni ciri-cirinya sama macam corona, Pak. Iya, lesu, rai ngabang, badan panas, ya sama itu buntu itulah juga. Jadi antara dua juga wong tu kalau badan panas tu bukannya bukan corona, baca juga gara-gara buntu.
Mana geli juga kemana-mana kalau berjalan, kapan kita nak masuk tempat umum, gedung, kantor atau apa, selalu jidat kita ni disodoknya apa dia alat yang untuk ngecek panas itu. Kalau galak tahu juga tak usah lah pak, dikeker-keker ngapa Ustaz lah. Amalah demam 38 kalau tak berjalan lagi pak, geger. Sudah tu aman nak nyingok orang demam, tak usah juga nak ngukur-ngukur dengan alat itu, jingok berai, malah ngabang-ngabang demam lah itu, ceto, ya tak? Bayangkanlah di tengah-tengah corona ini, wabah macam ini, kita manfaatkan gedor pintu langit. Kita berdoa dengan Allah, minta, mohon kenian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari negeri yang kita cintai ini, wabil khusus di kota Palembang ini. Jadi kita tak bisa nih di tengah-tengah wabah COVID-19 ini kita beribadah serba terbatas, tapi kita tidak mau kehilangan keutamaannya. Jadi tarawih tadi imamilah anak bini kamu. Kemudian tadarusan, kita biasa bertadarusan di masjid misalnya, ya tak? Ini dak katik kesempatannya. Mana caranya? Ajaklah anak bini kamu. Ada berapa anak kamu atau ada berapa anggota keluarga dibagi. Pokoknya sehari sejus kita ngaji. Dari habis Isya atau habis salat subuh, kan biasanya taklim gitu kalau habis Isya atau habis subuh itu. Nah, ini kita pergunakan untuk apa namanya tu tadarusan sama keluarga. Kumpul bersama anak bini, baca simaan. Mungkin aku secara pribadi termasuk wong yang jarang dengeri anak bini ku ngaji, karena mungkin aku di luar terus. Ustaz-ustaz ni ya memang cara lelaki panggilan, panggil sana, panggil sini, ya tak? Jadi banyaklah pokoknya anak ngambil hikmah dari virus COVID-19 ini, walaupun di tengah-tengah hal lain ya tetap ada dampaknya, terutama dampak perekonomian. Kalau diomongkan tadi tu jadwal ni banyak yang batal kalau, ya tak? Ini tak ngisi, alhamdulillah pagi ni ada berkah juga, suruh Pak Sekan ngisi di BSB, ya tak? Alhamdulillah. Jadi ambil hikmah be kalau anak sudah selama ini kita tadarusan di luar, inilah kesempatan untuk tadarus bersama anak bini. Hatamkan Quran bersama istri dan anak-anak tercinta, usahakan hatamkan Quran selama Ramadan ini. Bagi anak berapa kau? Anak 5 Ustaz, kemudian 2 laki bini, jadi 7. 8 Ustaz. Kenapa 8 bini 2? No, kau ni pacak pula, bini 2 pula. Bini sikok apa lagi? Marah pun banyak, Anak 5 bini sikok, laki bini 2. Berarti 7. Sudah 10 lembar itu 1 juz. Bagilah masing-masing 1 lembar. 1 anak 5 juz. Ya tak? Ya anak kesian pula lah. Bagi ke be? Selembar berarti 5 lembar. Masih sisa 5 lembar lagi. Bini kau 2 lembar. Kau kan laki, tanggung jawab, ya kau ngaji 3 lembar, genap sejus. Aku alhamdulillah Ustaz, anakku 12, ada kawan aku anaknya 12. Bini sikok, laki sikok 14. Dak nyampe selembar, setengah lembar. Lemak ni anda Ustaz, setengah lembar, aku sampai 3 lembar. Salah kau ngapa anak 3, mangkonya buatlah anak banyak-banyak. Apalagi di tengah wabah Covid ini kan. Kita kan dihimbau untuk di rumah kan 3 hari lagi nyingok bini itulah. Nyingok bini asli kapan dites corona negatif, bini positif, asli lentak tespek. Ngapa di rumah tu lah, tak mana-mana. Ngawas budak jadilah ada perolehan, ya tak? Jadi bagilah anak dengan bini kita mak mana caranya supaya bisa hatam. Termasuk anak ni ngomong be ngajari kamu ke dewek idak, Ada wong cak kenonian ngimbau wong, mari kita bermasker. Dia dewek mentu dak pakai masker. Mari kita jaga jarak, dia dempetan terus, ya tak? Kalau kita ni tak, kita ngajak wong, kita harus duluan melaksanakan. Saya akan usahakan semaksimal mungkin di keluarga saya sendiri, saya, istri saya, anak-anak saya akan hatamkan Quran, dan kami akan tarawih bersama. Kami akan usahakan tetap bersama-sama melaksanakan ibadah. Berkah kalau bini aku senyum-senyum baik dia, pokoknya lantak corona ni. Apa dak kau omong kesenyum-senyum baik selama ni? Payah dia nak ngawasi lakinya. Alhamdulillah sejak corona ini diawasnya terus aku no. Ya bayang kalau aku dah pergi, beliau habis subuh kadang-kadang sibuk gawe, dia tak terjenguk dengan aku. Balik jam 10 jam 11 dia lah tidur, aku baru balik, tak?
Nah, alhamdulillah berkat corona ni diawasinya, baru tomong dia kemarin rupanya belagak abi ni. Ha jika baru tahu kau rupanya aku belagak selama ndak pula tawas. Nah, rupanya sejak corona ni diawas-awas belagak rupanya laki aku ni. Ha, itu ada hikmahnya tadi ya tak? Jadi dianggap berkumpul-kumpul dengan keluarga. Kalau selama ini tadarus dewek-dewek, sudah ini kita tadarus bersama istri kita. Ya tak? Kalau di luar Ramadan ada acara buka puasa bersama. Apalagi anak ni, rasaku tiap hari di sini, hampir tiap hari anak buka puasa ni di luar terus. Apalagi acara-acara di TV-TV ada yang anten-anten nunggu buka saat berbuka puasa. Oi, satar kita tak buka di rumah kita. Tidak buka di rumah. Kita pergunakanlah wabah COVID-19 ini, insya-Allah kesempatan kita untuk duduk bersama keluarga, buka bersama. Intinya, mana caranya kita bisa menyikapi wabah COVID-19 ini, tetap beribadah, tetap berpuasa di tengah-tengah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang jelas kita tidak kehilangan momentum Ramadan ini untuk tetap meningkatkan iman dan imun. Imun tetap ditingkatkan, iman tetap ditingkatkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Sumsel Babel, mitra Anda membangun daerah.